Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita memberikan kita kenikmatan kesehatan hingga saat ini. Dan tidak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mempersingkat kata, perkenalkan, nama saya Khairil Fuad Kamal Sirait. Video kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Tatbiqus Syariatil Islamiyati bi Aceh, yaitu penerapan syariat Islam di Aceh. Pada video kali ini kami berdua, saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Khairul Abdi pada video selanjutnya. Ad-Darsul Hadi Asyara Tatbiqus Syariatil Islamiyati bi Aceh. Adapun pelajaran yang ke-11 yaitu penerapan syariat Islam di Aceh. Tutbaqus Syariatul Islamiyatu bi syaklin tadarruji fi iklimi Aceh al-Indonesi. Ditetapkan syariat Islam di Aceh secara bertahap hasaba talabat hadhil mintaqatu ikliman islamian, karena mempertimbangkan permintaan daerah tersebut menjadi sebuah provinsi ataupun daerah Islam. Wa qad athara hadhihi at-tatbiqu manatiqa ukhra min hadhihi ad-dawlati al-islamiyati li'itsba'il khutuwatil lati tutbaqu bi Aceh. Sungguh dampak dari penerapan hukum Islam ini mempengaruhi ke daerah-daerah yang lain di negara Islam ini karena mengikuti langkah yang telah diterapkan di Aceh. Walakin la yattafiqu 'alaiha ahlu hadhihi ad-dawlati wala siyama min ba'din nisa'i. Tetapi tidak sepakat masyarakat negeri ini, terutama sebagian kaum wanita, tidak sepakat menjadikan Indonesia ini, provinsi-provinsi lain ini memiliki otonomi khusus, yaitu penerapan hukum syariat Islam. Tidak seperti Aceh, setelah diberikan otonomi khusus, mereka mendirikan seperti konun ataupun perda di provinsi lain, yaitu hukum penerapan atas provinsi mereka sendiri dengan hukum-hukum tersebut. Wa qala Sidney Jones al-ikhtisasi fi at-tatarruf al-islami wal mas'uli an majmu'atil azmati ad-dawlati fi Jakarta lil-lawkalatil faransiyah. Berkata Sidney Jones, yaitu pakar fundamentalis Islam, dan dia juga kepala di International Crisis Group yang berkantor di Jakarta. Dia berkata kepada AFP. Apa AFP itu? AFP adalah salah satu dari 3 kantor berita utama global dan diklaim sebagai kantor berita tertua di dunia yang didirikan di Hafaz pada tahun 1835. Singkatan dari kepanjangan dari AFP adalah Against French Press. Selanjutnya dia berkata anna Aceh asbahat mukhtabaran di tatbiqis syariati, bahwa sesungguhnya Aceh itu telah menjadi tempat percobaan ataupun laboratorium penerapan syariat Islam. Kita sini ada tadi mensingkat mengatakan Sidney Jones. Sidney Jones adalah seseorang perempuan yang lahir pada tanggal 31 Mei tahun 1952, adalah seorang penasihat senior di Institute for Policy Analysis of Conflict ataupun IPAC di Jakarta, sebuah organisasi riset non-pemerintah yang didirikannya pada tahun 2013. Ia juga konsultan di PBB untuk penanggulangan terorisme yang tertulis UNOCT ataupun UNOC. Ia bekerja di International Crisis Group di Jakarta. Di Wikipedia membilang dia situ sebagai penasehat. Apa itu ICG? State Crisis Group ataupun International Crisis Group.
adalah sebuah organisasi nirbala independen yang bekerja untuk mencegah dan menyelesaikan konflik mematikan di seluruh dunia. Maksud dari nirbala di sini, nirbala itu adalah suatu organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk tujuan sosial, pendidikan atau kemasyarakatan lainnya. Jadi mereka ini, ICG ini, untuk mencegah kejadian yang tidak enak ataupun yang secara kejam yang terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, yang mereka telah mencakup berbagai kejadian di Aceh. Wasammahatil hukumatu al-Indonesiatu ama alfaini wa wahidun li hadhil iqlimil ladzi ya'tabaru ma'kilan islamiyan. Pemerintah Indonesia memberikan izin pada tahun 2001 ke daerah Aceh yang dianggap sebagai benteng Islam terakhir. Wa qawama niza'an infisaliyan min Indonesia haitsu istamara 29 aman. Aceh ini dulunya telah bertahan dari konflik separatis Indonesia yang terjadi selama 29 tahun, ataupun kita sebut pemberontakan ataupun dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Wa ijtahathu amwaju tsunami fi Desember 2004. Dan provinsi Aceh ini sempat hancur ataupun rusak dikarenakan tsunami yang terjadi pada bulan Desember tahun 2004. Litatbiqi syari'atil islamiyyati bisyaklin tadarruji wa ansha'at mahkamatun islamiyatun fi nihayati 2003. Penerapan syariat Islam di Aceh ini secara bertahap dan berhasil didirikan Pengadilan Hukum Islam pada akhir tahun 2003. Wa fi ma ya'malu Majlisun Nuwawi fi Jakarta ala wad'i qanuni ditdira'ati qad athara jidlan syadidan. Sementara itu, di Jakarta, DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedang menggodok ataupun merancang undang-undang tentang anti prostitusi dan menuai kontroversi hebat. Maksud dari kontroversi hebat di sini, Aceh itu memiliki otonomi khusus yang mereka membuat ada konon undang-undang yang diatur undang-undang jinayah di khususnya Provinsi Aceh dan terhadap rakyat Aceh. Kenapa menjadi kontroversi? Karena di situ terjadinya ketimpangan hukum. Mana yang dipakai? Apakah hukum undang-undang, hukum nasional, atau hukum-hukum ataupun konon tadi yang telah disepakati di Aceh? Jadi itu banyak perbedaan pendapat. Wa yuraqibu ansaru tatbiqi syari'ati 'alal mustawa al-watani iklima Aceh an istidadiha fi tatbiqi hadhil hanafiyatis samhati. Para pendukung penerapan syariat Islam di Aceh mengamati di tingkat nasional akan kesiapan penerapan hukum Islam di Aceh ini yang toleran. Haitsu aradu aqalima ukhra an tubashira isdara qawanini mahliyatin mustawahatin minas syari'atil islamiyyati. Karena disebabkan oleh otonomi khusus tadi, daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain di Indonesia mulai mengeluarkan ingin memiliki otonomi khusus seperti konon-konon yang di Aceh. Mereka mulai mengemukakan karena terinspirasi dari syariat Islam di Aceh. Jadi video saya, penjelasan saya pada saat ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya Khairul Abdi di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.